Proyek Arduino, sistem monitoring suhu, ketinggian, tekanan udara bagi pendaki, serta detak jantung menggunakan OLED berbasis Arduino. Perkenalkan, nama saya Audrey Martika Devi, NIM 332181003. Saya lahir di Semarang, tanggal 17 Maret tahun 2000. Untuk pendidikan formal yang telah saya tempuh, SD Negeri Bululor Semarang, SMP Negeri 7 Semarang, dan SMA Negeri 5 Semarang. Saya Diva Salsabila, NIM 3.32.18.0.06. Saya dilahirkan di Bandung 25 Juli tahun 2000. Dan pendidikan formal yang pernah saya tempuh yaitu SD Negeri Mangkukusuman 83, SMP Negeri 13, dan SMA Negeri 13. Perkenalkan, saya Febia Dianta dengan NIM 3.32.18.0.08 yang dilahirkan di Rembang 17 Juni 1999. Pendidikan formal yang telah saya tempuh yang pertama yaitu di jenjang SD Negeri 3 Rembang, yang kedua SMPN Negeri 2 Rembang, yang ketiga di SMAN Negeri 1 Rembang. Selanjutnya yaitu saya Novel Dava Wijayanto dengan NIM 332181016. Saya dilahirkan di Klaten 10 April tahun 2000. Pendidikan formal yang telah saya tempuh yaitu SDIT Hidayah Klaten, SMP Negeri 1 Delanggu, kemudian yaitu SMA 1 Karangenom. Untuk latar belakang kita membuat proyek ini adalah kegiatan pendakian merupakan suatu kegiatan yang banyak digemari oleh khalayak umum tanpa memandang tingkat usia. Namun ada kendala umum yang dihadapi oleh pendaki, terutama untuk pendaki pemula, yaitu sulit mengetahui parameter-parameter penting yang dibutuhkan, seperti berapa ketinggian tanah, tekanan udara, dan suhu sekitar. Kendala umum lain yang dihadapi pendaki yaitu stamina yang dapat menurun drastis. Kondisi ini akan terjadi jika tekanan udara semakin menipis, serta dapat mengakibatkan keadaan pendaki mulai kehilangan keseimbangan untuk mengontrol tubuh. Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kondisi kesehatan secara drastis, dibutuhkan instrumentasi untuk mengetahui kondisi kesehatan pendaki gunung melalui detak jantung dan suhu tubuh. Maka dibuatlah alat yang dapat membantu dan mempermudah pendaki untuk mengetahui kondisi di gunung, yaitu ketinggian tanah, suhu sekitar, dan tekanan udara dengan mengimplementasikan Arduino dengan sensor BMP 280 dan monitoring kesehatan saat melakukan pendakian melalui detak jantung dan suhu tubuh dengan sensor MAX 30102. Alat ini bisa juga dipakai masyarakat umum untuk mengetahui berapa ketinggian tanah, tekanan udara, suhu sekitar, serta detak jantung dan suhu tubuh. Oleh karena itu, pelaksana akan membuat instrumentasi dengan judul Sistem Monitoring Suhu, Ketinggian, Tekanan Udara bagi Pendaki, serta Detak Jantung menggunakan OLED berbasis Arduino. Selanjutnya adalah perumusan masalah dari proyek Arduino kita kali ini. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem pendeteksi ketinggian tanah, suhu sekitar, dan tekanan udara di gunung bekerja berbasis Arduino. Dan yang kedua adalah bagaimana cara pencegahan dini akan terjadinya penurunan kondisi kesehatan secara drastis saat mendaki gunung. Lalu, tujuannya pertama adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan iptek. Tujuan yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang bangun alat pendeteksi ketinggian tanah
tekanan udara, dan suhu sekitar berbasis Arduino Uno. Selanjutnya yaitu merancang sistem pendeteksi parameter-parameter yang dibutuhkan oleh pendaki dalam aktivitas mendaki gunung. Tujuan yang keempat yaitu menciptakan alat yang bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya para pendaki. Dan tujuan yang terakhir yaitu menunjukkan cara kerja sistem dengan perangkat yang digunakan dalam alat yang dibuat. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama yaitu membantu para pendaki dalam mengetahui parameter-parameter yang dibutuhkan saat melakukan aktivitas pendakian. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu memberi informasi mengenai kondisi kesehatan pendaki guna mengurangi penurunan daya tahan tubuh. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam proyek Arduino kali ini. Yang pertama adalah Arduino Uno. Bisa dilihat di dalam gambar. Arduino Uno merupakan mikrokontroler berbasis ATmega 328, memiliki 14 pin input dari output digital. Agar mikrokontroler dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. ATmega 328 juga mendukung I2C dan komunikasi SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk perpustakaan bawah untuk menyederhanakan penggunaan bus I2C. Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal otomatis. Eksternal non-USB daya dapat berasal baik dari AC ke adaptor DC atau baterai. Dan untuk komponen yang selanjutnya yaitu BMP280. BMP280 adalah sebuah sensor tekanan barometrik. Dimensi sensor ini sangat kecil dan konsumsi dayanya rendah, sehingga memungkinkan untuk diimplementasikan pada perangkat mobile seperti modul GPS ataupun jam tangan. BMP280 dibangun berdasarkan teknologi sensor tekanan piezoresistif BOS yang memiliki akurasi tinggi, linearitas serta stabilitas. BMP280 memiliki tingkat akurasi absolut dari sensor kurang lebih 1 PA dan suhu dengan akurasi kurang lebih 1 derajat Celcius. Karena tekanan berubah sesuai dengan altitude dan pengukuran tekanan dari sensor ini juga sangat baik, maka kita dapat juga menggunakan sensor ini sebagai altimeter di mana akurasinya kurang lebih 1 meter. Selanjutnya yaitu MAX 30102. Modul sensor MAX 30102 merupakan salah satu jenis sensor yang dapat mendeteksi laju detak jantung sekaligus suhu tubuh manusia yang diproduksi oleh Maxim Integrate. Seperti yang terlihat pada gambar, sensor ini memiliki sumber LED merah dan infrared dengan dilengkapi cahaya di sekitar sensor. Pada umumnya, sensor MAX 30102 digunakan sebagai perangkat asisten kebugaran untuk monitoring secara berkala kondisi tubuh selama proses olahraga yang melalui interface smartphone, tablet, maupun perangkat-perangkat yang dapat menunjang sensor tersebut. MAX 30102 beroperasi pada catu daya tunggal sebesar 1,8 volt dan catu daya 3,3 volt yang terpisah untuk LED internal. Modul sensor ini dilengkapi dengan I2C sebagai antarmuka standar yang kompatibel antara perangkat seluler dengan mikrokontroler. Modul ini dapat dimatikan melalui perangkat lunak dengan arus siaga 0 dan memungkinkan daya tetap menyala setiap saat. Dan untuk selanjutnya yaitu OLED atau Organic Light Emitting Diode adalah LED di mana lapisan emisif elektroluminescent merupakan lembaran senyawa organik yang akan memancarkan cahaya bila dilalui arus elektrik. Lapisan bahan semikonduktor organik ini diletakkan di antara dua elektroda. Umumnya salah satu elektroda tersebut tembus pandang. Sebutan OLED biasanya mengacu small molecular OLED. OLED memiliki ketebalan sebesar 100 sampai 500 nanometer, sekitar 1/200 ketebalan rambut manusia.
lapisan bahan organik untuk menyusun OLED biasanya 2 atau 3 lapis. Selanjutnya yaitu buzzer. Buzzer merupakan sebuah modul komponen elektronika kategori transducer yang bekerja dengan cara mengubah sinyal elektrik menjadi sebuah gelombang suara. Buzzer biasa difungsikan sebagai alarm sinyal, biasa diimplementasikan pada proyek penelitian sebagai sebuah indikator terhadap suatu kondisi. Dan berikut adalah diagram bloknya. BMP 2801 memiliki inputan ketinggian tanah, kemudian tekanan udara, suhu, kemudian dimasukkan ke dalam Arduino. Dan untuk MAX 30102 yaitu untuk menyensor detak jantung, yang kemudian output dari Arduino Uno itu yaitu OLED dan buzzer. Kemudian diagram pengawatan akan dijelaskan kepada Mas Feby. Selanjutnya yaitu mengenai diagram pengawatan. Dapat dilihat di gambar. Karena semua sensor dan output OLED sudah berupa I2C, maka hanya membutuhkan komunikasi serial yang berupa SCL dan SDA. Port SCL kita sambungkan ke port 5 digital Arduino yang dapat terlihat pada kabel warna hijau, dan untuk kabel warna biru yaitu input serial dari SDA yang dihubungkan ke input Arduino port 4. Lalu semuanya dikoneksikan ke tegangan Arduino dengan ketegangan 5 volt dan 3,3 volt. Selanjutnya untuk buzzer itu sendiri akan dihubungkan ke ground dan VCC seperti biasa. Pembahasan selanjutnya yaitu berupa program dari alat yang kita buat. Dapat terlihat pada bagian atas itu merupakan library yang kita gunakan yang berupa sensor BMP 280 dan sensor MAX 30103, lalu berupa OLED. Selanjutnya kita hanya perlu memberikan parameter-parameter seperti red size, red spot, last bit, dan sebagainya. Itu merupakan sebuah parameter yang dapat diatur sesuai dengan keperluan kita. Selanjutnya, pada tampilan OLED akan dilengkapi animasi detak jantung yang dapat dilihat seperti pada gambar yang berupa kode hexa untuk menampilkan animasi detak jantung apabila ada detak jantung yang bekerja. Lantas, deklarasi variabel display yang dapat terlihat yang berupa ada fluid SSD1 display itu merupakan deklarasi dari OLED yang kita gunakan. Selanjutnya ke program setup-nya. Untuk serial begin, kita untuk mengetahui atau memonitoring pada data serial dapat dilihat untuk mengetahui seberapa detak jantung yang terukur dan ketinggian tanah, tekanan udara, serta keadaan suhu sekitar. Selanjutnya tinggal mendeklarasikan parameter-parameter untuk memfungsikan atau memulai suatu program. Kita langsung ke void loop atau perulangan program, yang dimana IR value itu merupakan inframerah value yang dimana sensor MAX 30103 mensensing
data yang akan ditampilkan ke particle sensor gate IR, yang mana sensor MUX itu akan mendapatkan data dari kondisi detak jantung atau denyut nadi yang dikirim ke Arduino. Jika IR value kurang dari atau lebih dari, maka sensor MUX BMP itu bekerja. Untuk kondisi lain, sensor BMP akan bekerja. Berikut merupakan settingan program untuk menampilkan data yang telah disensing oleh sensor BMP 280. Program ini dapat diakses dengan mudah melalui library yang telah ada pada Arduino. Untuk selanjutnya, kita langsung ke perulangan program MUX untuk sensor MUX 30103. Nah, dapat terlihat ketika pada perulangan awal tadi dapat terlihat jika kondisi IR value-nya itu sama lebih dari atau sama dengan 7.000 dan atau kurang dari 7.000, maka tampilan OLED akan menampilkan detak jantung yang bekerja dalam satuan bit per menit. Selanjutnya, nah, yang terlihat di bawah ini merupakan perhitungan rata-rata untuk mendapatkan kondisi detak jantung atau kondisi denyut nadi selama kurang lebih rata-rata per menitnya. Cara pengoperasian langsung saya jelaskan saja, tolong Mas Nopal untuk memperbolehkan saya share screen. Langsung saja. Cara kerja alat pada tampilan awal, sensor BMP akan mensensing kondisi sekitar dan akan ditampilkan ke OLED dengan tampilan temperatur, ketinggian tanah, serta tekanan udara. Kondisi kedua, apabila ada tangan atau jari subjek yang diletakkan ke sensor MUX 30102, maka tampilannya akan berubah ke mode penyensoran detak jantung. Ketika ada detak jantung yang terdeteksi, maka buzzer akan menyala seolah-olah mengisyaratkan adanya detak jantung tersebut. Kelemahan pada sensor MUX 30102 merupakan ada delay beberapa detik di awal, lantas dia akan menyensor detak jantung. Karena adanya delay itu, sensor MUX 30102
102 ini mendapatkan rata-rata nilai bit per menit pada subjek yang akan ditampilkan ke OLED. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 dengan singkatan nama alat yaitu Maki, mari mendaki, mengucapkan terima kasih. Semoga presentasinya dapat membantu dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya Febian Dianta dan bersama Diva Jihan, Audrey, serta Noval undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.